Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kalam Lentera, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga Allah selalu menjaga kesehatan, melapangkan rezeki, memudahkan segala urusannya, dan menenangkan hati kita di setiap keadaan. Terima kasih karena masih meluangkan waktu untuk kembali membersamai Kalam Lentera. Senang dan rasanya bahagia bisa kembali belajar dan saling mengingatkan melalui pembahasan yang sederhana, namun semoga membawa manfaat bagi kehidupan kita. Dan seperti biasa, jangan lupa bantu support channel ini dengan like, comment, and subscribe ya, agar semakin banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat dari setiap video yang dibagikan. Karena apa yang kita pelajari hari ini bukan hanya sebagai pengingat untuk sahabat Kalam Lentera semua, tetapi juga menjadi bahan belajar dan muhasabah bagi kreator Kalam Lentera sendiri. Sahabat Kalam Lentera, ketika membahas bulan Zulhijjah, kebanyakan orang langsung teringat pada puasa Arafah, ibadah kurban, atau berbagai amalan besar lainnya. Semua itu memang sangat mulia dan memiliki keutamaan yang luar biasa. Namun, ada satu waktu yang sering hadir setiap hari selama Zulhijjah, tetapi justru kurang mendapatkan perhatian, yaitu waktu subuh. Padahal, jika kita renungkan, Zulhijjah adalah hari-hari terbaik dalam setahun. Sementara, subuh adalah salah satu waktu paling istimewa dalam sehari. Ketika dua kemuliaan itu bertemu, tentu ada keberkahan besar yang sayang jika dilewatkan begitu saja. Bayangkan ketika sebagian besar manusia masih terlelap dalam tidurnya. Ada hamba-hamba Allah yang sudah bangun, berwudu, lalu berdiri menghadap Rob semesta alam, udara pagi yang masih terasa sejuk, suasana masih tenang, dan dunia belum terlalu ramai dengan kesibukannya. Tidak ada suara kendaraan yang padat, belum ada tumpukan pekerjaan yang memenuhi pikiran, dan belum ada berbagai urusan dunia yang menguras perhatian. Seolah Allah memberikan kesempatan khusus pada hambanya untuk memulai hari bersamanya sebelum disibukkan oleh berbagai aktivitas kehidupan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa, "Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu paginya." Hadis ini mengajarkan bahwa waktu pagi bukanlah waktu yang biasa. Ada keberkahan yang Allah letakkan di dalamnya. Tidak sedikit orang yang merasakan hidupnya lebih teratur, lebih produktif, dan lebih tenang ketika mampu memulai hari sejak subuh. Bahkan banyak keberhasilan yang lahir dari kebiasaan memanfaatkan waktu pagi dengan baik. Maka ketika waktu yang penuh keberkahan ini hadir di bulan penuh kemuliaan seperti Zulhijjah, tentu ada peluang pahala dan kebaikan yang sangat besar bagi siapa saja yang mau memanfaatkannya. Karena itulah sahabat Kalam Lentera, dalam video kali ini kita akan belajar bersama tentang keutamaan waktu subuh di bulan Zulhijjah. Mengapa waktu ini begitu istimewa, apa saja keberkahan yang tersimpan di dalamnya, bagaimana orang-orang soleh memanfaatkannya, dan apa yang bisa kita lakukan agar kita tidak termasuk orang yang menyia-nyiakan kesempatan emas yang Allah hadirkan di setiap pagi. Semoga pembahasan ini membuat kita semakin bersemangat menyambut subuh, terutama di hari-hari mulia bulan Zulhijjah. Sahabat Kalam Lentera, salah satu keistimewaan waktu subuh adalah suasananya yang paling berbeda dibanding waktu lainnya. Di saat dunia masih tenang, hati manusia biasanya lebih mudah fokus dan lebih mudah merasakan kedekatan dengan Allah. Tidak heran jika banyak ulama dan orang soleh menjadikan waktu pagi sebagai salah satu waktu paling berharga dalam hidup mereka. Karena pada saat itu, pikiran belum terpenuhi berbagai persoalan dunia yang sering membuat hati menjadi berat dan sulit berkonsentrasi dalam ibadah. Coba perhatikan kehidupan kita sehari-hari. Ketika matahari sudah tinggi, aktivitas mulai padat, pekerjaan menunggu, telepon berbunyi, pesan masuk silih berganti,
dan perhatian kita terbagi ke banyak hal. Tidak jarang hati menjadi lelah bahkan sebelum hari benar-benar berakhir. Berbeda dengan waktu subuh, saat itulah seseorang masih memiliki ruang untuk berbicara kepada Allah tanpa terlalu banyak gangguan. Dan justru ketenangan seperti inilah yang sering dirindukan oleh banyak orang di tengah kehidupan modern yang serba cepat. Di bulan Zulhijjah, setiap amal soleh memiliki nilai yang lebih besar dibanding hari-hari biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa tidak ada hari-hari di mana amal soleh lebih dicintai Allah daripada 10 hari pertama Zulhijjah. Maka bayangkan jika sholat subuh, zikir pagi, membaca Al-Quran, atau doa yang dipanjatkan dilakukan pada hari-hari yang sangat dicintai Allah tersebut. Tentu seorang muslim yang memahami hal ini akan melihat waktu subuh bukan sekadar rutinitas harian, tetapi sebagai kesempatan besar untuk mengumpulkan pahala dan keberkahan. Menariknya, sahabat Kalam Lentera, banyak orang yang mencari ketenangan melalui berbagai cara. Ada yang mencari hiburan, ada yang mencari suasana baru, dan ada yang mencoba menghilangkan penat dengan berbagai aktivitas. Padahal, salah satu ketenangan yang paling mudah dijangkau justru hadir di setiap pagi sebelum matahari terbit. Ketika seseorang memulai harinya dengan mengingat Allah, membaca Al-Quran, dan berdoa, hatinya akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan yang datang sepanjang hari. Mungkin karena itulah banyak orang yang menjaga subuh merasakan sesuatu yang berbeda dalam hidupnya. Bukan berarti hidup mereka tanpa masalah, tetapi mereka memiliki pondasi yang sangat kuat untuk menghadapi masalah tersebut. Karena hari mereka dimulai bukan dengan kegelisahan, melainkan dengan mengingat Allah yang menguasai seluruh urusan langit dan bumi. Sahabat Kalam Lentera, jika waktu subuh pada hari biasa memiliki keutamaan yang besar, maka bagaimana dengan waktu subuh di bulan Zulhijjah? Nah, inilah yang sering luput dari perhatian banyak orang. Kita sering menunggu puasa Arafah atau hari raya Idul Adha, tetapi lupa bahwa setiap pagi di bulan Zulhijjah sebenarnya juga merupakan kesempatan untuk meraih kebaikan yang luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa amal soleh yang dilakukan pada 10 hari pertama Zulhijjah lebih dicintai Allah daripada amal yang dilakukan pada hari-hari lainnya. Artinya, setiap kesempatan untuk beribadah pada hari-hari tersebut memiliki nilai yang sangat berharga. Sholat subuh yang dikerjakan tepat waktu, zikir pagi yang dibaca dengan penuh penghayatan, dan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca setelah subuh menjadi bagian dari amal soleh yang dicintai Allah pada hari-hari terbaik dalam setahun. Sayangnya, banyak orang menganggap bahwa amalan besar harus selalu berupa sesuatu yang luar biasa. Padahal bisa jadi pahala besar justru hadir melalui amalan yang dilakukan secara konsisten. Misalnya, menjaga sholat subuh berjamaah selama 10 hari pertama Zulhijjah, atau meluangkan waktu 15 menit setiap pagi untuk membaca Al-Quran. Hal-hal seperti ini mungkin terlihat sederhana, tetapi ketika dilakukan pada waktu yang mulia dengan niat yang ikhlas, nilainya menjadi sangat besar di sisi Allah. Sahabat Kalam Lentera, Allah tidak hanya menilai hasil akhir dari sebuah amal, tetapi juga melihat kesungguhan hati seorang hamba. Ketika seseorang berusaha bangun lebih awal demi mengejar keberkahan subuh di bulan Zulhijjah, ada perjuangan yang Allah lihat, ada rasa kantuk yang dilawan, ada kenyamanan yang ditinggalkan, dan ada niat untuk mendekat kepada Allah menjadi bukti keimanan dalam dirinya. Maka jangan pernah meremehkan subuh yang berhasil kita jaga di bulan Zulhijjah, karena kita tidak pernah tahu amal mana yang menjadi sebab datangnya rahmat Allah. Bisa jadi sholat subuh yang dilakukan dengan khusyuk lebih berharga di sisi Allah daripada banyak amal lain yang dilakukan tanpa dengan kehadiran hati.
Sahabat Kalamentera, salah satu yang sering membuat manusia kehilangan keberkahan waktu subuh adalah kebiasaan menunda tidur dan terlalu larut terjaga tanpa kebutuhan yang penting. Malam yang seharusnya digunakan untuk beristirahat justru habis untuk menonton, bermain media sosial, atau melakukan hal-hal yang sebenarnya bisa ditunda. Akhirnya, ketika azan subuh berkumandang, tubuh terasa berat untuk bangun. Bahkan tidak sedikit yang baru terbangun ketika matahari sudah tinggi. Padahal, mungkin pada waktu-waktu yang terlewat, itu terdapat keberkahan yang sedang Allah siapkan untuk hambanya. Di zaman sekarang, tantangan menjaga waktu subuh memang tidak mudah. Ponsel selalu berada di genggaman. Informasi datang tanpa henti. Video demi video terus bermunculan dan membuat seseorang tanpa sadar menghabiskan waktu hingga larut malam. Awalnya hanya berniat melihat sebentar, tetapi akhirnya berjam-jam berlalu tanpa terasa. Dan ketika pagi datang, tubuh lelah dan ibadah menjadi berat. Padahal seringkali bukan karena kita tidak mampu bangun subuh, melainkan karena ada kebiasaan yang belum kita kelola dengan baik pada malam harinya. Sahabat Kalamentera, banyak orang berdoa agar diberi kemudahan rezeki, kesehatan, dan keberkahan hidup. Semua itu adalah doa yang baik. Namun, terkadang kita lupa bahwa Allah juga mengajarkan adanya sebab-sebab keberkahan yang perlu dijemput oleh seorang hamba. Salah satunya adalah memanfaatkan waktu pagi dengan baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan secara khusus mendoakan keberkahan bagi umatnya pada waktu pagi. Ini menunjukkan bahwa pagi bukan sekadar pergantian waktu, melainkan momen yang dimiliki nilai istimewa dalam kehidupan seorang muslim. Coba renungkan sejenak sahabat Kalamentera. Berapa banyak waktu subuh yang telah kita lewati selama hidup ini? Berapa banyak pagi yang dimulai dengan tergesa-gesa karena bangun kesiangan? Berapa banyak kesempatan untuk berzikir, membaca Al-Quran, atau menikmati ketenangan pagi yang hilang begitu saja? Pertanyaan ini bukan untuk membuat kita menyesal berlebihan, tetapi untuk mengingat bahwa masih ada kesempatan memperbaiki diri selama Allah masih memberikan usia dan kesempatan bertemu Zulhijjah. Berarti pintu perubahan itu masih terbuka lebar. Mungkin sebagian dari kita pernah merasakan perbedaan ketika berhasil bangun lebih awal dan memulai hari setelah subuh dengan tenang. Hati terasa lebih ringan, pikiran lebih jernih, dan pekerjaan terasa lebih teratur. Inilah salah satu hikmah yang bisa dirasakan langsung oleh manusia, karena Allah tidak hanya menjanjikan pahala bagi orang yang menjaga ibadahnya, tetapi juga menghadirkan banyak manfaat dalam kehidupan dunia mereka. Dan waktu subuh adalah salah satu pintu yang mengantarkan seorang hamba menuju keberkahan tersebut. Sahabat Kalamentera, jika kita melihat perjalanan para ulama terdahulu, kita akan menemukan satu kesamaan yang menarik. Mereka sangat menghargai waktu, terutama waktu-waktu yang penuh keberkahan seperti setelah subuh. Memahami kehidupan yang bermanfaat tidak dibangun dalam satu malam, tetapi melalui kebiasaan yang baik yang dijaga di setiap hari. Karena itu, mereka berusaha memanfaatkan waktu pagi sebaik mungkin untuk belajar, beribadah, dan mempersiapkan diri menghadapi aktivitas sepanjang hari. Salah satu sosok yang sering menjadi teladan dalam hal menjaga waktu adalah Imam Syafi'i. Sejak usia muda, beliau dikenal sebagai pribadi yang sangat mencintai ilmu. Waktu-waktunya digunakan dengan penuh kesungguhan untuk belajar dan menghafal. Bahkan, beliau pernah mengingat bahwa waktu bagaikan pedang. Jika tidak digunakan dengan baik, maka waktu itu akan memotong dan merugikan kita. Kalimat sederhana ini mengandung pelajaran besar bahwa setiap waktu yang Allah berikan memiliki nilai yang sangat berharga, termasuk waktu setelah subuh yang sering disepelekan oleh banyak orang. Yang menarik,
Sahabat Kalamendera, para ulama tidak menunggu suasana sempurna untuk memanfaatkan waktunya. Mereka tidak menunggu mood yang baik atau kondisi yang ideal. Mereka membiasakan diri untuk disiplin. Ketika pagi datang, mereka menggunakannya untuk hal-hal mendekatkan diri kepada Allah dan menambah manfaat bagi kehidupan mereka. Dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus, itulah lahirlah karya-karya besar dan ilmu yang manfaatnya masih dirasakan oleh umat hingga hari ini. Bandingkan dengan kehidupan kita saat ini. Terkadang setelah bangun tidur, hal pertama yang dicari adalah ponsel. Belum sempat mengingat Allah, belum sempat membaca Al-Quran, perhatian sudah tersita oleh berbagai informasi yang belum tentu bermanfaat. Akibatnya, hati menjadi sibuk bahkan sebelum benar-benar memulai aktivitas hari itu. Padahal, beberapa menit setelah subuh bisa menjadi waktu yang sangat berharga jika digunakan untuk hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin kita tidak akan menjadi ulama besar seperti Imam Syafi'i, namun kita bisa meneladani satu kebiasaan beliau, yaitu menghargai waktu yang Allah amanahkan. Karena seringkali keberhasilan seseorang bukan hanya ditentukan oleh kecerdasannya atau banyaknya kesempatan yang dimiliki, tetapi juga oleh bagaimana ia memanfaatkan waktu-waktu terbaik yang Allah berikan kepadanya di setiap harinya. Sahabat Kalam Lentera, setelah mengetahui keutamaan waktu subuh di bulan Zulhijjah, mungkin muncul pertanyaan sederhana di dalam hati kita. Apa yang sebaiknya dilakukan setelah subuh agar waktu yang penuh keberkahan itu tidak berlalu begitu saja? Jawabannya sebenarnya tidak rumit. Kita tidak harus melakukan amalan yang berat atau membutuhkan waktu yang berjam-jam. Yang lebih penting adalah bagaimana mengisi waktu dengan sesuatu yang bermanfaat dan mendekatkan diri kepada Allah. Salah satu amalan yang baik dilakukan setelah subuh adalah membaca Al-Quran. Tidak harus langsung satu juz atau target yang memberatkan. Bahkan, beberapa halaman yang dibaca dengan penuh perhatian jauh lebih baik daripada target besar yang akhirnya tidak terlaksana. Karena Al-Quran bukan sekadar bacaan, tetapi petunjuk yang mampu menenangkan hati dan menerangi langkah seorang muslim dalam menjalani kehidupannya. Selain membaca Al-Quran, waktu setelah subuh juga sangat baik digunakan untuk berzikir dan berdoa. Mungkin ada harapan yang selama ini dipendam, mungkin ada masalah yang belum menemukan jalan keluar, atau mungkin ada cita-cita baik yang ingin diwujudkan. Gunakan waktu pagi untuk menyampaikan semuanya kepada Allah, karena tidak ada tempat yang lebih aman untuk menitipkan harapan selain kepada Rob yang menguasai seluruh urusan kehidupan. Kita juga bisa manfaatkan waktu pagi untuk mendoakan kedua orang tua, pasangan, anak-anak, dan orang-orang yang kita cintai. Banyak orang sibuk memikirkan kebahagiaan keluarganya, tetapi lupa menyebut nama mereka dalam doa. Padahal doa yang tulus adalah hadiah yang sangat berharga, apalagi ketika dipanjatkan pada waktu yang penuh keberkahan seperti sholat subuh di hari-hari mulia bulan Zulhijjah. Yang terpenting bukan seberapa banyak amalan yang dilakukan, tetapi bagaimana kita menjaga konsistensinya. Karena beberapa menit yang digunakan untuk membaca Al-Quran, berzikir, dan berdoa di setiap pagi akan memberikan pengaruh yang jauh lebih besar dibanding semangat yang besar tetapi hanya bertahan 1 atau 2 hari saja. Allah sangat mencintai amalan yang dilakukan terus-menerus walaupun sedikit, dan bisa jadi kebiasaan sederhanalah itu lahir dari perubahan besar dalam kehidupan kita. Sahabat Kalamentera, akhirnya kita sampai di penghujung pembahasan ini. Dan jika ada satu pelajaran yang bisa kita bawa pulang hari ini, maka pelajaran itu adalah bahwa waktu subuh bukanlah waktu yang biasa. Terlebih ketika ia hadir di hari-hari mulia di bulan Zulhijjah, sayangnya sesuatu yang hadir di setiap hari seringkali dianggap biasa oleh manusia karena terlalu sering melihatnya. Kita lupa menghargainya, sama seperti udara yang kita hirup saat
atau kesehatan yang baru terasa berharga ketika hilang. Begitu pula dengan waktu subuh. Ia datang setiap pagi, tetapi tidak semua orang menyadari bahwa di dalamnya Allah menyimpan keberkahan yang sangat luar biasa. Di bulan Zulhijjah ini mengajarkan bahwa kemuliaan tidak selalu hadir dalam bentuk yang besar atau yang mencolok. Kadang kemuliaan itu hadir dalam kesempatan sederhana yang berulang di setiap hari. Bangun ketika azan subuh berkumandang, menyempatkan diri duduk sejenak setelah sholat, membuka Al-Quran sebelum memulai aktivitas, mengangkat kedua tangan untuk mendoakan orang tua, atau sekedar meluangkan beberapa menit untuk berbicara kepada Allah sebelum dunia kembali menyita perhatian kita. Hal-hal sederhana seperti inilah yang sering terlihat kecil di mata manusia, tetapi bisa sangat besar nilainya di sisi Allah. Tidak ada seorang pun yang tahu berapa banyak di bulan Zulhijjah yang masih akan Allah berikan kepada kita. Tidak ada yang tahu apakah tahun depan kita masih memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati udara pagi, mendengar azan subuh, dan merasakan nikmat ibadah kepada Allah. Karena itu, jangan menunggu menjadi sempurna untuk memulai, jangan menunggu semangat besar datang terlebih dahulu. Mulailah dari langkah kecil yang mampu dilakukan hari ini. Karena perubahan besar dalam hidup seringkali tidak dimulai dari sesuatu yang spektakuler, melainkan dari kebiasaan sederhana yang terus dijaga dengan penuh kesungguhan. Bayangkan jika selama hari-hari Zulhijjah ini kita benar-benar menjaga waktu subuh dengan baik. Kita bangun lebih awal, memulai hari dengan ibadah, membaca Al-Quran, memperbanyak doa, dan mengisi pagi dengan hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin tidak semua masalah langsung selesai. Mungkin tidak semua keinginan langsung terwujud. Tetapi ada sesuatu yang perlahan tumbuh di dalam hati, yaitu ketenangan, kedekatan dengan Allah, dan keyakinan bahwa hidup kita sedang berjalan ke arah yang lebih baik. Dan bukankah itu termasuk nikmat terbesar yang dimiliki oleh seorang hamba? Terima kasih sahabat Kalam Lentera yang sudah menemani video ini sampai akhir. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang dimudahkan untuk menjaga sholat subuh, memanfaatkan waktu pagi dengan amal-amal terbaik, dan meraih keberkahan yang Allah siapkan di bulan Zulhijjah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, menerima amal ibadah kita, menjaga selalu kedua orang tua kita, melapangkan rezeki yang halal dan berkah, serta menjadikan hati kita semakin dekat kepadanya dari hari ke hari. Dan bagi sahabat Kalam Lentera yang saat ini sedang membawa banyak harapan dalam hidupnya, semoga Allah menghadirkan kemudahan, jalan keluar, dan kebaikan yang terbaik melalui pintu-pintu yang tidak pernah disangka-sangka sebelumnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya sahabat Kalam Lentera. Tulis juga di kolom komentar kebiasaan baik apa yang kalian ingin mulai di setiap subuh di bulan Zulhijjah ini. Semoga kita bisa saling menguatkan dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.